suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau suatu ketika meriwayatkan satu hadis, faqattu, aku ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Siti Aisyah itu, Nabi Muhammad itu punya kebiasaan Bapak Ibu, kalau tidur itu nggak pernah bisa sama istrinya. Jadi tidurnya seranjang terus. Ibu tidur kayak gitu sama suami? Atau bisa ranjang? Bapaknya ada di depan televisi, ibunya di belakang. Kalau Rasulullah nggak seperti itu, Pak. Rasulullah itu setiap hari kalau istirahat beliau itu bersama istri beliau. Makanya suatu ketika di malam hari Nabi Siti Aisyah itu kehilangan Nabi Muhammad. Tiba-tiba di sebelah beliau ini nggak ada Nabi Muhammad. Kaget Siti Aisyah, kemana ini Nabi Muhammad? Kemana ini? Akhirnya dicari-cari, fa'idha huwa bil baqi. Tak taunya beliau ada di pekuburan Baqi. Pekuburan Baqi itu satu perkuburan yang ada di kota Madinah. Di situ banyak keluarga Nabi wafat, dimakamkan, dikuburkan ada di situ. Kuburan para sahabat juga banyak ada di situ. Nabi Muhammad ada di kuburan Baqi, lagi ziarah kubur di malam hari. Tiba-tiba Siti Aisyah datang ke kuburan Baqi, menyamperin Rasulullah SAW. Kata Nabi Muhammad, apakah kau akan merasa disia-siakan oleh Allah dan utusannya? Maka Siti Aisyah berkata, tidak ya Rasulullah, namun yang aku khawatirkan jangan-jangan kamu ngilang dari ranjangku, nyamper ke istri-istrimu yang lain. Aisyah itu istri Nabi Muhammad yang paling besar cemburunya. Tetapi ingat, istri cemburu tanda sayang, istri cemburu tanda cinta. Makanya Bapak, kalau jenengan nggak pernah dicemburuin istri, berarti istri jenengan nggak normal. Paham? Paham? Kalau istrimu nggak pernah cemburu, berarti nggak normal. Tapi kalau istrimu dikit-dikit cemburu, itu normal, manusia pisan. Makanya kalau ada istri cemburu, bukan malah dimarahin, harusnya dimanja, dihibur, sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad berkata, Aisyah, pahami, ketahui bahwasanya malam ini Allah turun ke langit bumi. Malam ini Allah turun ke langit bumi sambil menyeru, ala min mustaghfirin li faghfirlah. Adakah orang yang minta pengampunan kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Ala min mustarzikin fa'arziqlah. Adakah orang yang minta rezeki, akan aku kasih. Ala mubtalan fa'afi. Adakah yang minta sembuh dari penyakit, akan aku kasih. Ala kada wa kada, ala kada wa kada. Siapa yang meminta ini, minta itu, akan aku kasih. Hatta yadul fajr, sampai matahari terbit, yakni masuk waktu subuh. Begitu Allah sayang kepada kita, begitu Allah cinta kepada kita, Allah manjakan kita dengan momen-momen mustajab, dengan momen-momen keberkahan. Maka nanti sore pada asar, minimal Bapak Ibu Anda hidup-hidupi malam nisfu Sya'ban itu minimal kalau maksimal semalam suntuk, minimal Anda sholat maghrib berjamaah. Kemudian jangan pulang dulu kecuali iktikaf ada di masjid, baca doa, baca Al-Quran apapun, baca Yasin boleh, baca Waqiah boleh, baca Al-Muluk boleh. Kalau nggak hafal Yasin, nggak hafal Waqiah terlalu panjang, baca Al-Ikhlas diulang-ulang kali boleh, baca Al-Falaq diulang-ulang kali boleh, baca An-Nas diulang-ulang kali boleh. Pokoknya baca Al-Quran sampai Isya datang. Kalau Isya datang langsung sholat berjamaah. Setelah itu jenengan pulang Bapak Ibu, kalau bisa malam qiyamul lail sepertiga malam jam 2, paling lambat jam 3 itu qiyamul lail Bapak Ibu minta pengampunan Allah,
minta rezeki, ayo ngadu kepada Allah karena Allah lagi menyeru, ayo siapa yang minta rezeki, siapa yang minta kesembuhan, siapa yang minta ini, minta itu, ayo bangun. Allah menyeru seperti itu orang tua kami hingga nyampe waktu subuh. Kemudian subuh tolong berjamaah. Andai kan gak mampu qiyamul lail gak apa-apa, tapi minimal maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini minimal. Tapi ada orang ketukar Bapak Ibu, malam rajin, subuhnya hilang. Ini namanya buang tumpeng milih butir. Tumpeng pahalanya sholat subuh dibuang, butir yang kecil-kecil dipilihin. Maka maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah. Itu minimal. Maksimal Bapak Ibu disempurnakan dengan qiyamul lail. Biasanya kami kalau di Cirebon, kami ngadakan dengan santri, itu kami biasanya jam 12 malam itu sudah kumpul ada di masjid iktikaf. Sampai kapan? Sampai subuh. Kalau santri kan memang di pondok, Pak. Kalau jenengan mungkin ada yang kerja, maka ya secukupnya saja. Tapi yang jelas jangan sampai kita nganggur. Tahu nganggur Bapak Ibu? Malas-malasan, ogah-ogahan, malah nonton televisi, nonton tinju, nonton bola. Gimana ini? Allah menyeru akan memberi pengampunan, Allah menyeru akan memberikan kesembuhan di dalam penyakit, Allah menyeru dalam hal apapun. Tidak disambut malah nonton bola, nonton tinju. Musibah orang kayak gini di motor kami. Musibah. Bapak Ibu, kapan kita bisa dapat pengabulan doa? Kapan? Kalau kita nyambut. Kalau kita juga dapat kita ini. Makanya kita menjadi orang-orang yang cerdas. Ibu, bapak, tak kasih contoh. Biasanya orang itu kalau diajak ngomong pahala orang nyambung. Ayo tak kasih contoh. Ini masjid apa? Masjid besar Al-Azhar. Baik, DKM Masjid Besar Al-Azhar memberikan informasi Ibu bahwasanya besok hari Jumat akan bagi-bagi sembako. Dibaginya setelah sholat maghrib. Contoh ini Pak, dibaginya setelah sholat maghrib. Pembagian sembako itu berupa 1 karung beras, telur 5 kilo, minyak 2 kilo, plus voucher belanja 1 juta. Tapi kalau datang telat, maka gak dapat apa-apa. Ayo saya mau nanya, datang gak ke masjid ini? Datang tidak? Kalau ada orang gak datang, waras atau gak waras ini? Cerdas kalau bab duit, cerdas bab sembako. Tapi kenapa kalau bab pahala itu kurang cerdas kita ini? Ibu, bapak, tadi itu beras 1 karung itu kalau dirupiahkan berapa? Paling 300.000. Betul? Kemudian yang 5 kilo itu anggap 200.000. Jadi total kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, DKM Masjid Al-Azhar mengeluarkan santunan setiap orang 1,5 juta. Ini Allah menyeru tanpa dibatasin. Alamin mustarzikin fa'arzikola. Siapa yang minta rezeki berapapun akan aku kasih. Kenapa kita malas-malasan Pak? Allah nawari. Kalau DKM Masjid Al-Azhar dibatas cuma 1,5 juta. Allah nawari rezeki berapapun yang kamu minta tak kasih. Minta ini, minta itu tak kasih. Sambut dong. Yang peka kita. Ambil wilayah itu. Malam nisfu Sya'ban atau mungkin ya Allah, Pak Ustaz, Masya Allah, tokoku sepi Pak Ustaz. Ngadu kepada Allah di malam nisfu Sya'ban. Pak Ustaz ya Allah, saya punya penyakit Pak Ustaz bertahun-tahun gak sembuh. Ngadu kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kamu minta akan aku beri. Kamu minta akan aku kasih. Ya, begitu Allah Maha Dahsyat Bapak Ibu. Tapi kadang Bapak Ibu, ya kadang gitu Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu tahu gak hari Jumat itu? Yang tadi mau bagi sembako pada maghrib, tahunya DKM-nya umroh dadak. Gak jadi. Manusia. Tapi Allah pernah kayak gitu Bapak Ibu? Tidak pernah. Kalau manusia mungkin ada udzur dadak, betul? Manusia.
Sumiyal insan bil insan likasratin nisyan. Manusia itu diberi nama manusia itu karena banyak lupa dan salah. Janji sebelum dipilih, waduh janji ini janji itu, setelah dipilih lupa. Nah, itu manusia itu. Tapi kalau Allah nggak pernah ingkar janji, Pak. Kita ini Bapak Ibu kalau dengan Allah Bapak Ibu gampangin, iya kan? Padahal Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah ingkar janji. Yang sering ingkar itu siapa? Kita. Oh, kalau menjelang Ramadan kayak gini Bapak Ibu, Masya Allah ya Allah, kasih panjang umur ya Allah, bisa ketemu bulan Ramadan ya Allah. Kalau Ramadan tiba ya Allah, saya ingin khatam Al-Quran 3 kali. Nyampe 29, Al-Quran tetap di atas lemari Bapak Ibu. Nah itu kita. Janji-janji terus, tapi jangan ditunaikan. Tapi kalau orang tua kami mustahil ingkar. Kenapa? Karena bagaimana seorang Tuhan kok ingkar? Yang sering ingkar itu kita Bapak Ibu. Ibu yang tadi dikasih informasi oleh Pak DKM tadi, Ibu seneng nggak? Dapat voucher 1,5 juta, seneng nggak? Seneng Bapak Ibu, iya kan? Tetapi Ibu, kenapa dapat voucher dari Allah itu Bapak Ibu kita kurang yakin? Kita ini kadang dengan sesama manusia Masya Allah yakin benar, tapi giliran sama Allah yakinnya setengah. Ibu pernah naik pesawat? Pernah naik pesawat? Ibu kalau naik pesawat emang kenal sama pilotnya? Nggak kenal. Tapi kenapa Ibu pede masuk pesawat kayaknya nggak bakal jatuh? Selamat bener, padahal nggak kenal sama pilotnya. Pokoknya beli tiket, ya kan sudah bawa tiket, udah masuk aja nyari kursi. Begitu percayanya kepada pilot, padahal Anda nggak kenal pilot. Betul nggak? Percayanya sudah mulai Jakarta ke Tanjung Pinang ke Jakarta. Oh, nggak ada sedikit pun rasa takut jatuh. Padahal kita nggak kenal pilotnya. Jangan sama Allah, Pak, sudah kenal 5 waktu, kenal dengan Al-Quran. Tapi kenapa kalian masih ragu? Memang Bapak Ibu mulut nggak ngomong ragu, kelakuannya Bapak Ibu ragu. Sholat masih telat, Bapak Ibu baca Al-Quran males. Nah ini kan juga ragu Bapak Ibu. Ibu pernah naik kereta, emang kenal sama masinis kereta? Apa nggak takut ditabrakin Bapak Ibu? Kalau udah beli tiket, udah masuk nyari kursinya, padahal bisa jadi masinisnya kalau nggak amanah tabrakan. Tapi oleh Allah sudah dijanjikan banyak kita di dalam Al-Quran. Ayo kenali Allah agar supaya kita paham sifat-sifat Allah. Bapak Ibu, cara mengenal Allah yang paling ampuh dengan membersihkan hati. Dan terapi membersihkan hati itu Bapak Ibu, kuliah subuh, pengajian subuh seperti ini. Makanya dikatakan Bapak Ibu, orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian tidak pulang kecuali nunggu isyraq, maka dia akan terbebaskan dari penyakit hati yang namanya munafik, yang namanya nifaq. Ya, ketahuilah Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki sifat munafik, dia akan dimasukkan nanti oleh Allah berada di kerak-keraknya neraka. Neraka itu Bapak Ibu bertingkat-tingkat. Neraka yang paling dasar ini Bapak Ibu, ini panasnya nggak karu-karuan. Kalau ada orang menginjakkan ke lantai neraka yang paling dasar, maksudnya paling dasar itu paling tingkatan awal. Kalau ada orang menginjakkan kakinya ke lantai neraka yang paling awal, paling dasar, paling pertama, Bapak Ibu, itu sekali nginjak embun-embunnya otaknya mendidih. Ini neraka yang paling dasar. Gimana kalau berada di kerak-kerak neraka? Berarti itu paling dalamnya neraka.
Siapa orang munafik? Siapa orang munafik itu? Kalau ngomong mulutnya berbusa-busa tapi dusta. Bu Haji, tadi malam sahur apa Bu Haji? Tadi malam, sahur ikan ayam kampung, badan ikan asin. Nah ini orang munafik. Kalau ngomong suka dusta, kalau ngomong suka bohong, Bapak Ibu. Pak Haji, emang dari mana Pak Haji? Dari mall, badan dari warung. Ya kan? Ini model-model orang kayak gini Bapak Ibu. Wa insya wa sholat, walaupun dia ahli sholat, walaupun dia ahli puasa, bisa jadi dia orang munafik. Kenapa? Akhlaknya bejat, suka bohong. Makanya hati-hati Bapak Ibu, jangan biasa bohong di saat bergurau, maka nanti akan selalu bohong di saat serius. Ngomong yang jujur, tanda terkikis dari sifat-sifat munafik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kalau berjanji ingkar janji. Kalau berjanji ingkar janji. Masya Allah, sebelum hutang duit Bapak Ibu mengucapkan salam sampai 100 kali. Assalamualaikum. Dapat duit Bapak Ibu, waktu yang bayar susah, ditagih hilang-hilang. Munafik. Nah ini. Kalau ditagih gak punya duit kemudian minta maaf, itu baru bagus. Ini ditagih hilang Bapak Ibu. Diketemui oleh anaknya, Assalamualaikum, bapakmu kemana? Waduh, nggak tahu, dari tadi keluar, padahal sadarnya ada. Ngomong keluar, jadi sekeluarga ahli bohong kabeh, Pak. Jangan kayak gitu. Kalau memang nggak punya duit, tinggal ngomong, Pak Haji, saya kan harusnya bayar sekarang. Mohon maaf Pak Haji, minta waktu lagi, belum ada duitnya. Kan gitu loh. Dan ingat, kalau ada orang punya hutang belum bisa bayar, wajib bagi yang menghutangi ngasih tempo lagi. Wajib itu. Wah, boleh tiba-tiba disita barangnya, disita motornya, disita mobilnya, disita rumahnya. Terus suruh kemana itu kalau rumahnya disita itu? Itu bukan transaksi hutang piutang secara Islam. Itu malah rentenir itu. Apa-apa disita. Jadi kalau janji, ingkar janji. Orang zaman sekarang itu Bapak Ibu, kalau diundang ngomong insya Allah, itu pasti gak datang. Unik. Padahal Bapak Ibu, insya Allah itu Bapak Ibu, insya Allah itu kalimat ucapan bagi ahli iman. Di dalam melakukan kebaikan apapun didahului dengan kalimat insya Allah, biar dirinya tidak menjadi orang yang ujub bangga diri, merasa bisa menyelesaikan kebaikan. Tapi dipenuhi. Tapi kalau sekarang, Bu Haji jangan lupa ya, nanti yasinan di rumah, insya Allah itu pasti nggak ngomong itu sudah. Kalau udah ngomong insya Allah itu. Tapi kalau sudah ya pasti datang, nah itu dikira datang. Padahal Bapak Ibu akhlaknya memang kalau janjian itu nggak boleh kita, iya saya pasti datang. Itu nggak baik dengan Allah. Kalau janjian, insya Allah saya hadir, doakan sehatnya. Ya itu hadir benar. Makanya Bapak Ibu ada insya Allahnya santri sama insya Allahnya maling. Kalau insya Allahnya santri pasti dipenuhi. Tapi kalau insya Allahnya maling ya pura-pura Pak, basa-basi saja, nggak nongol itu, nggak jebol itu, nggak kelihatan ini. Maka tanda munafik kalau janji ingkar. Ya, kemudian yang ketiga, idza tu'mina khona. Kalau dikasih amanah khianat. Jadi RT korupsi, naik jadi RW. Jadi RW korupsi, naik jadi Pak Lurah. Waduh, kayak apa itu nerakanya orang itu? Kan? Orang korupsi itu enggak amanah Bapak Ibu. Tapi ingat Bapak Ibu, yang korupsi bukan hanya pejabat saja. Pejabat kalau korupsi enak, ada sekuritinya namanya KPK. Tapi yang ngeri itu Bapak Ibu, kiai, ustaz korupsi, duit masjid, duit pondok, duit madrasah, mana KPK-nya yang nyari? Selamat tapi masuk neraka itu kiai. Duit pondok dipakai kalung istrinya, duit pondok dipakai anting istrinya. Siapa yang nangkep kiai kayak gitu? Ada. Tapi ingat,
nggak ditangkap itu sama KPK, kiainya selamat, ditangkap sama malaikat mungkar nakir di kuburan nanti. Ngeri Bapak Ibu. Makanya kami diajarkan oleh guru mulia kami, Buya Bapak Ibu, kamu nggak boleh megang duit. Saya itu nggak boleh megang duit. Saya duit pondok kasihkan ke bendahara, kamu kontrol, kamu jangan megang duit. Kenapa? Kiai itu juga manusia, Pak. Kalau megang duit itu matanya jadi merah. Manusia wajar. Tiba-tiba di saat pegang duit, anaknya sakit, demam panas, harus ke rumah sakit, nggak punya duit, duitnya masjid diemban, duitnya madrasah diemban, duitnya pondok diemban. Kiainya masuk neraka ini. Ayo ada KPK-nya Pak, Kiai Pak? Nggak ada, makanya enak pejabat itu. Pejabat kalau korupsi ditangkap enak Pak. Yang dihukum di dunia jika dia tobat, nggak bakal dihukum di akhirat. Lah kiainya siapa yang menghukum? Santrinya ngomongin nggak mau, negur nggak mau, nggak enak. Iya kan takut walat. Ya kan? Artinya kiainya Bapak Ibu enak, laklek makan duitnya pondok, masuk neraka nomor 1 kiainya itu. Saya ngomong kiai ini Bapak Ibu, saya ikutin saya sendiri. Karena kami berada di mimbar ini, kalau saya nggak mau melantang kayak gini, takut saya kepleset Pak. Ya, takut saya kepleset Bapak Ibu. Padang kiainya enak saja bawa duit pondok dihutangin sana sini loh. Kalau duit pondok ya buat pondok, duit masjid buat masjid, duit madrasah duit madrasah. Kalau mau mengutangi orang pakai duit pribadimu, jangan pakai duitnya masjid. Enak saja kayak bank aja masjid. Ayo ini duit masjid nganggur ini siapa mau utang? Loh, kok ada kayak gitu itu? Ya kan? Ini masjid itu duit wakaf, pondok itu duit wakaf. Tidak boleh dipakai apapun kecuali keperluan wakaf. Keperluan wakaf. Bahkan Bapak Ibu di pondok kami itu Bapak Ibu, kami diajarkan oleh guru kami Buya, tolong kalau ada pohon berbuah jangan ditanam ada di depan kamar santri. Pohon berbuah kan pohon itu berbuah di tanah wakaf, maka jangan ditanam di depan kamar santri. Kenapa? Nanti kalau lihat mangga merah-merah, akhirnya santrinya pengen ngambil, ya kan? Sedangkan itu tanahnya tanah wakaf, maka pohon ini otomatis pohon yang tumbuh lebat berbuah di tanah wakaf. Maka kalau mau ngambil harus minta izin dulu ke pondok, harus dibeli dulu. Itu orang tua kami. Makanya biasanya kami itu nanam pohon yang berbuah itu di belakang Bapak Ibu. Ada tempatnya sendiri. Kenapa? Menghindari santri nggak colak-colek asal ngambil Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu, kadang santri itu juga izin, santri itu izin boleh nggak ngambil mangga? Ya boleh. Kadang kami yang bayarin Pak. Kersem, tahu kersem? Apa kersem itu? Seri-seri kersem itu yang buah yang manis kecil-kecil Bapak Ibu, bulat-bulat. Ya, apa di sini? Ceri ya. Dan ceri itu Bapak Ibu di pondok itu banyak. Itu nggak boleh asal ngambil, tak bilang ke santri. Nah, kamu boleh ngambil seri, tapi kamu izinnya. Karena ini tanah pondok, tanah wakaf. Tanah masjid itu kan tanah wakaf, oke? Nah itu kalau ada buah nomor ada di situ, jangan langsung buat mayoran. Lo ya diganti dulu, dibeli dulu ke masjidnya, dibeli dulu ke pondoknya. Itu aturan tata cara mainnya seperti itu orang tua kami. Maka kadang ada santri Bapak Ibu makan kersem, dia ngomong, "Bah, saya ngambil kersem 10, bah saya ngambil kersem 100, bah saya ngambil kersem ini." Kami bayarnya ke pondok, kadang 50.000, 100.000. Kenapa? Biar bersih sesuatu yang kita makan. Bapak Ibu, sifat-sifat munafik kayak gitu akan hilang kalau kita terapi dengan sholat subuh berjamaah. Jadi orang yang rajin sholat subuh berjamaah itu Bapak Ibu, maka dia akan menjadi sejatinya umat Islam kalau ngomong jujur. Kalau dia kasih amanah gak khianat, kalau janji gak pernah ingkar janji. Terapinya sholat subuh berjamaah. Dan kita Bapak Ibu harus senantiasa waspada, jangan sampai kita
kita nggak peduli dalam urusan sifat munafik ini Bapak Ibu, diam-diam akhirnya nanti kita masuk kepada wilayah keteredoran. Ibu, Bapak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Siapa beliau? Sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab itu Pak, kemuliaan beliau kuburannya dekat bersampingan dengan Nabi Muhammad. Ini orang hebat ini, spesial ini, sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga, khalifah pada zamannya, presiden pada zamannya, presiden khalifah yang paling adil pada zamannya Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu, Sayyidina Umar bin Khattab ini Bapak Ibu datang kepada sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini sahabat yang terkenal dengan julukan Sirrul Quran, sahabat yang mendapatkan rahasia Al-Quran. Nah, kehebatannya Abdullah ibn Abbas ini Pak, bisa melihat hatinya orang Pak, bisa melihat hatinya orang. Bapak Ibu, kalau dengar cerita para sahabat bisa melihat hatinya orang, gak usah heran. Ini para sahabat yang generasinya dengan Rasulullah, semasa dengan Rasulullah. Ini orang-orang hebat semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau jamaah masjid besar Al-Azhar ngomong bisa melihat hatinya orang, ini perlu dipikir lah. Oh zaman ini, iya kan? Wong nasi goreng masih doyan 3 bungkus, ngomong bisa lihat hatinya orang, perlu dipikir. Kalau zaman sekarang ini sahabat Nabi Bapak Ibu setiap hari ketemu Rasulullah, wajar saja kalau mereka istimewa. Makanya Abdullah ibn Abbas Bapak Ibu didatangi oleh Umar. Kaget Abdullah ibn Abbas, Umar, tumben kamu datang ke sini. Kamu seorang pemimpin, kamu seorang presiden. Tumben kamu datang ke sini. Iya Abdullah ibn Abbas, tolong kasih masukan aku. Ternyata Umar itu Bapak Ibu orangnya tawadhu, sama ulama dekat. Beliau juga ulama Bapak Ibu, pemimpin ulama beliau. Tapi beliau datang kepada Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, tolong kasih masukan aku. Abdullah bin Abbas, apakah ada pada diriku benih-benih kemunafikan? Loh, Sayyidina Umar Bapak Ibu dekat dengan Rasulullah, takut punya sifat munafik. Maka Abdullah bin Abbas ngomong, Umar, kamu sahabat Nabi Muhammad yang spesial. Akhlakmu niru Nabi Muhammad, keseharianmu niru Nabi Muhammad. Tidak melihat aku sedikit pun di dalam hatimu ada sifat munafik. Kamu bersih Umar, kamu bersih, kamu bersih, kamu bersih. Tetapi Umar, karena kamu minta dikasih masukan, saya mau nanya Umar, apakah betul kamu itu kalau makan sering lauknya lebih daripada 1? Ketahuan Pak. Ketahuan Pak. Apakah betul Umar, kamu itu kalau makan sering lauknya lebih daripada 1? Kata Sayyidina Umar, betul. Kurangi Umar, yang warok kurangi. Badan ibu mana hukumnya nggak boleh makan lauknya lebih dari 1? Mana ngomong nggak boleh? Boleh Pak, kecuali nyuri ya nggak boleh. Kan gitu kan, lauknya orang tetangga diambil ya nggak boleh. Tapi kalau lauk-laukmu ya boleh. Tapi Umar dikasih masukan, Umar kurangi. Kamu kan seorang pemimpin. Coba kalau kamu warok menjaga, lebih hebat lagi kamu. Ibu sekelas Umar takut punya sifat munafik. Apalagi kita Pak. Apalagi kita Bapak Ibu. Lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Makanya dengan kita ngomongin kayak gini, agar supaya kita selamat, hati kita bersih, tidak ada sedikit pun sifat-sifat munafik orang tua kami. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar. Jadi intinya, ayo hari ini, hari malam nisfu Sya'ban, tolong nanti pada maghrib ya, sholat berjamaah, terus kemudian baca zikir, baca apa saja sampai isya berjamaah, kemudian pulang istirahat awal, nanti qiyamul lail dan sholat subuh berjamaah. Insya Allah doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isra jam berapa? 6 menit lagi apa? Isra 6 menit lagi.
biasanya kami itu ada tanya jawab karena esok 6 menit lagi. Atau ada tanya jawab, Pak? Monggo kalau ada mau tanya. Bismillah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan mengenai sholat mengkodok. Apakah mengkodok itu boleh setelah sholat wajibnya atau sebelum sholat wajib tapi sudah sampai sembahyangnya? Sudah sampai waktu sembahyang saya mengkodok dulu atau sesudah sembahyang sholat wajibnya dulu baru mengkodok. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bapak-bapak sekalian, monggo. Bapak-bapak, kalau nggak ada ibu-ibu lagi, orang di mana-mana semangat itu ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu ya, kita ini kan udah lanjut usia. Maksud saya gini, kalau sudah kita tidak tahu apa takdir Allah, kadang-kadang kita tuh masuk rumah sakit dalam jangka waktu yang lama, terus dalam keadaan tidak sadar atau tidak sadar, itu gimana tentang sholatnya? Kadang-kadang keluarga tidak mengingatkan juga. Terus apakah boleh kita dijamakkan itu dengan bertayamum, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dengan kondisi tidak bisa lagi turun dari tempat tidur gitu? Masya Allah. Baik, Masya Allah, ibu-ibu yang solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan pertama adalah urusan mengkodok sholat. Tata cara mengkodok sholat itu bagaimana? Ibu, bapak, di dalam mengkodok sholat ada dua model. Satu, orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka wajib mengkodok seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Ini model yang pertama, ya kan? Contoh yang sengaja meninggalkan sholat itu contoh Bapak Ibu. Contoh, dia itu kalau tidur jam di atas jam 12 itu pasti subuhnya kebablasan. Tidur jam 2 itu pasti subuhnya hilang Bapak Ibu. Tetap aja dia tidur jam 2 Bapak Ibu, akhirnya subuhnya hilang. Berarti ini sengaja kurang ajar kepada Allah. Beda kalau sekarang Bapak Ibu, apa? Saya itu kalau tidur sebelum jam 12 dan saya sudah pasang beker, sudah nitip pesan ke istri, kebablasan, berarti nggak sengaja ini. Tapi kalau dia punya kebiasaan tidur malam-malam, subuhnya pasti hilang, kok tetap masih tidur, bener subuh hilang, berarti ini sengaja, dosanya gede, maka mengkodok sholat wajib seketika di saat dia melek. Jadi nggak usah nunggu waktu zuhur, langsung duha, waktu duha langsung mengkodok sholat subuh. Bahkan kalau dia nunda-nunda, hukumnya haram, dosa lagi Pak, nundanya Pak, dosa lagi. Kenapa? Karena dia meninggalkannya dalam keadaan amdan, sengaja. Tapi kalau sekarang Pak, apa? Ini suami ketemu istrinya sebulan sekali, karena suaminya dinasnya di Jakarta, istrinya di Tanjung Pinang. Ketemunya sebulan sekali Bapak Ibu, saking senangnya sama istri Bapak Ibu ngobrol cipaka cipiki, lupa sholat Pak. Lupa sholat, berarti nggak sengaja. Loh, kalau nggak sengaja kayak gini Bapak Ibu, sunnah seketika dikodok, tapi ditunda jika ada udzur, nggak apa-apa. Kalau ditunda jika ada udzur nggak apa-apa. Kenapa? Karena meninggalkannya bukan dengan sengaja, karena lupa. Nah, pertanyaannya sekarang, orang mengodok sholat itu harus punya keyakinan dia meninggalkan sholat. Kalau dia nggak punya keyakinan meninggalkan sholat, dia ngapain mengodok sholat? Gitu loh. Tapi biasanya Bapak Ibu, orang yang mengodok sholat karena dia yakin, Pak Ustaz, dulu waktu SMA saya itu nakal, Pak Ustaz, lupa
sholat. Nah ini berarti kalau kayak gitu memang sejatinya dia pernah meninggalkan sholat. Lalu bagaimana? Waktunya kapanpun, semeleknya ibu setelah ini langsung sholat duhur yang pernah ditinggal, nggak apa-apa. Ya kan, tengah malam Bapak Ibu, ya kan, mau mengkodok sholat subuh pun nggak apa-apa. Karena dia ngerasa benar-benar sudah meninggalkan sholat Bapak Ibu. Tetapi biasanya Bapak Ibu, orang biar mudah ingat, setelah sholat subuh, sholat lagi subuh. Setelah sholat duhur, sholat lagi duhur untuk mengkodok biar ingat. Ya nggak apa-apa orang tua kami, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kemudian di dalam urusan kalimat mengkodok saya sholat duhur, kodok karena Allah, kalimat kodok itu sunnah, nggak diucapin kodok pun nggak masalah Bapak Ibu. Ya, nggak diucapin kodok nggak masalah. Tiba-tiba dia saya sholat duhur karena Allah Taala, itu sudah jadi kodok. Karena memang dia sudah punya utang kodok. Nah, ada pertanyaan ini Bapak Ibu. Ada pertanyaan, coba ini lebih cerdas lagi. Ada orang sholat subuh Bapak Ibu, setelah 5 tahun jamnya keliru Pak. Subuh harusnya jam 5 Pak, tak taunya dia itu jamnya Bapak Ibu sebelum masuk waktu subuh. 5 tahun sholat kayak gitu, berapa yang dikodok Pak? Berapa ini? Pak, berapa yang dikodok? Bu, berapa yang dikodok? Yang dikodok 1. Ini loh, cerdas. Ini ilmu fikih ini Pak. Yang dikodok 1. Kenapa? Sholat yang awal kemarin salah sudah dikodok dengan sholat yang kedua. Sholat yang kedua sudah dikodok dengan sholat yang ketiga. Jadi wajibnya kodok berapa Pak? 1. Nah ini pakai ilmu Pak. Pakai ilmu. Kalau nggak punya ilmu ibu 5 tahun stres kodok itu. Ya kan? Makanya belajar fikih Pak, penting belajar fikih itu. Orang ahli ibadah nggak punya fikih Bapak Ibu matut. Kayaknya Bapak Ibu diterima sholatnya, takutnya nggak diterima oleh Allah. Ilmu belajar penting Bapak Ibu. Biasanya kami itu malah senang kalau kajian fikih Bapak Ibu. Karena fikih itu mengasah kesahan sholat kita Bapak Ibu. Jadi 5 tahun punya utang sholat, mengkodoknya bukan 5 tahun Pak. Kecuali 5 tahun itu nggak sholat 5 waktunya, ya kodok. Ini sholat subuh tapi salah waktu Pak. Gitu loh. Berarti kodoknya cukup sekali. Yang pertama dikodok dengan yang kedua dikodok dengan yang ketiga, terus. Jadi yang wajib dikodok cuma 1. Jelas itu deh. Jadi waktunya kodok kapanpun. Dan ingat, di dalam urusan mengkodok sholat tidak ada waktu haram. Tidak ada waktu haram. Ba'da subuh tidak boleh sholat. Apa yang tidak boleh? Sholat sunnah mutlak dan sholat hajat. Itu toh yang nggak boleh. Ada pun mengkodok boleh. Nah ini Bapak Ibu, ba'da asar mengkodok sholat boleh. Yang nggak boleh ba'da asar itu sholat apa? Sunnah mutlak dan sunnah hajat. 2 sholat ini kok yang nggak boleh. Sholat jenazah ba'da asar boleh. Sholat tahiyatul masjid ba'da asar boleh. Bapak Ibu, tapi kadang orang salah paham. Jangan tahiyatul masjid ini, jangan masjid ba'da asar. Ngaji Pak, biar paham. Kan itu. Sudah gitu Bapak Ibu, saya pernah Bapak Ibu di Masjidil Haram Bapak Ibu. Orangnya sepuh Bapak Ibu, pakai imamah Bapak Ibu. Saya sholat tahiyatul masjid pada asar, Allah balik tarik saya. Batolat. Waduh, mau tak lawan ini orang sepuh Bapak Ibu. Iya kan? Batolat sholat tubuh batal sholat inti. Ngaji, orang enak dibatal-batalin gitu. Yang nggak boleh itu sholat sunnah mutlak dan sholat hajat. Tapi kalau sholat kodok kapanpun boleh. Ya, jelas gitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, Masya Allah Ibu Soleha, kalau sakit ingat sholat. Ini tanda calon ahli surga. Amin. Ibu bapak punya segera kadang nggak ingat sholat. Ya kan? Ini sakit masih pikir sholat, Masya Allah. Ini orang tua soleha. Dan sekarang Bapak Ibu, kalau seumpama lagi sakit bagaimana? Selama kita sakit dan kita masih sadar, wajib sholat dalam keadaan apapun.
Hanya saja ada kemurahan-kemurahan bagi orang yang sakit, sholatnya boleh dijamak, tapi ingat jamak takdim. Yang boleh jamak takdim. Contoh, kalau sudah minum obat pada maghrib itu bablas bangun subuh, maka sebelum minum obat jamaknya takdim dulu. Iya kan? Minum obat udah beres itu. Nah gitu Bapak Ibu. Pak Ustadz kadang saya nggak sadar gimana. Ibu, kalau ibu pingsan, sakitnya karena parah sampai pingsan-pingsan, orang pingsan nggak wajib sholat. Orang pingsan nggak wajib sholat, yang wajib sholat itu yang sadar. Jadi nggak usah puyeng-puyeng Bapak Ibu. Pingsan kalau nggak sadar, koma 16 hari, gimana? Lu koma nggak wajib sholat Pak? Otaknya nggak normal Pak. Maka nggak wajib sholat. Wajib sholat itu Bapak Ibu sakit kayak apapun tapi otaknya masih normal. Contoh, anggota tubuhnya diperban, Pak, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ditanya, Mas sehat-sehat, ya wajib sholat, tadi nyambung itu. Tapi sholatnya semampunya. Kalau nggak mampu berdiri duduk, nggak mampu duduk tiduran, sambil kepalanya agak diatasi, bantalnya ditinggikan. Kalau kayak gitu pun masih belum mampu Bapak Ibu, sholat pakai isyarah pejam mata, melek mata, pejam mata, melek mata, pejam mata, kayak gitu. Pengen sholat kayak gitu Pak. Enak Pak. Cuma kedip-kedipan gini Pak. Mau Pak? Enggak mau. Kilawat dulu di rumah sakit kan itu. Ya kan? Kalau sholat pakai pejam mata, melek mata nggak bisa juga Bapak Ibu. Sholat pakai hati. Makanya Bapak Ibu tolong. Kalau ada orang tua sakit, tolong anaknya kalau ibadah di sampingnya, biar orang tua yang ikut. Tapi kadang nasib Bapak Ibu, kalau sudah orang tuanya kaya raya sakit, Bapak Ibu kamarnya VIP, ternyata cucu-cucunya bukan sholat malah nonton bola, gol, mati orang tuanya Bapak Ibu. Nah ini, para anak, ahli waris, tolong di saat orang tuamu berada di usia keemasan alias usia lanjut, bantu orang tuamu agar supaya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, kami heran Bapak Ibu, ada anak Bapak Ibu bayar jutaan, ratusan juta untuk kesembuhan orang tuanya di rumah sakit, ia bayar, tapi kenapa bayar Ustadz bimbing orang tuanya sholat, nggak mau. Anak durhaka itu. Harusnya Bapak Ibu yang penting itu Bapak Ibu sholatnya. Obat 5 juta main tebus transfer, Ustadz datangi Bapak Ibu kasih 200.000, bimbing sholatnya enak. Yang dasar pelit Bapak Ibu, ya kan? Nggak sayang sama orang tua itu, nggak sayang. Kami ini Bapak Ibu, kami kalau ada orang sakit baru sama bisikin sholat, susah ngambil wudhunya, tayamum juga susah gerakan. Yang sudah sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, darurat. Yang penting laporan dulu kepada Allah. Nanti kalau sembuh dikodok, kan gitu Pak. Yang nggak benar itu gelendem Pak. Dengan adzan, dengan qomat, gak tergerak Bapak Ibu sholat. Maka Ibu sholatnya semampunya. Sholat pakai hati gak bisa, ya sudah Ibu disolati. Ya kan, dan terakhir itu disolati Bapak Ibu. Kurang apa Ibu? Sholat itu gampang sekali. Makanya kata guru mulia kami, kalau ada orang Islam gak bisa sholat, yang perlu disalahkan gurunya. Kok bisa sholat itu nggak bisa dikerjakan? Ibu, ada orang masuk Islam sekarang, tuh langsung bisa sholat. Gak ada istilah sholat itu susah kan? Orang sakit bisa sholat semampunya. Makanya Bapak Ibu kalau ada jamaah merasa sholat susah, itu gurunya siapa yang ngajar fikih? Kok susah sholat? Nah kan? Ibu, Bapak, ada orang masuk Islam jam 10 pagi, duhur, dia sudah wajib sholat, maka dia boleh sholat. Sholatnya bagaimana? Semampunya dia. Baca Fatihah nggak bisa, ya sudah. Bisanya apa? Baca apa? Bisanya la ilaha illallah. Ya sudah. Sepanjang sholat baca la ilaha illallah. Yang nggak benar itu jenengan hafal Fatihah, baca la ilaha illallah sholatnya itu nggak sah. Wah ini baru masuk Islam Pak.
imamnya di depan. Karena ini baru semangat, baru masuk Islam, baru pas di belakang imam. Dia nggak ngerti antara Syria Jahriyah, Pak. Nggak ngerti antara pelan sama kenceng. Pokoknya sholat kenceng aja. Imamnya baca Fatihah, loh. Teringat imam di depan imam. Loh, makmum ini kok aneh baca la ilaha illallah. Setelah selesai sholat, Bapak Ibu diamuk itu makmum. Sholat apa kamu? Imam, jangan keras-keras. Ini mu'alaf baru bisa sholat. Fatihah belum hafal. Daripada tinggalkan sholat, maka sholatlah membaca semampunya. Jadi gampang Pak ibadah sholat itu. Baru setelah sholat zuhur diajarin, Pak sini ayat pertama Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Asal pakai Bismillah. Maghrib tambah lagi Alhamdulillah. Pak 1 minggu sudah hafal Fatihah. Jadi Islam itu muyassar, Islam itu mudah. Kalau Islam itu kayak berat, ini yang jelasin nggak bisa. Jadi Ibu mudah-mudahan sehat, panjang umur. Kalau sakit, Ibu sholat semampunya, ngambil wudhu semampunya. Bahkan Ibu mau wudhu kan orang sakit, hukumnya sunnah. Makanya tolong kalau masih punya orang tua, jaga beliau agar supaya tetap dekat kepada Allah. Kalau nggak bisa wudhu, diwudhukan. Kalau wudhu nggak bisa, ditayamumkan. Nggak apa-apa itu Bapak Ibu. Wallahu a'lam cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkailah subuh kami ya Allah. Berkailah usia kami ya Allah. Berkailah rumah tangga kami ya Allah. Berkailah kehidupan kami ya Allah. Berkailah pasangan kami ya Allah. Berkailah anak-anak kami ya Allah. Berkailah usaha-usaha kami ya Allah. Berkailah apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami panjang umur dalam keadaan Tuhan dan sehat walafiat. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami ya Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah hingga bertemu dengan Ramadan. Gudang pahala ada di situ, gudang pengampunan ada di situ, pembebasan api neraka ada di situ. Sampaikan kami bertemu dengan Ramadan ya Allah. Dan jika kami datang di bulan Ramadan ya Allah, berikan kekuatan untuk kami berpuasa dengan sesungguhnya ya Allah. Berikan kekuatan untuk kami bangun malam dengan sholat tarawih berjamaah ya Allah. Dan berikan kekuatan kami untuk membaca Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran, bulan turunnya Al-Quran. Kami ingin mulia dengan Al-Quran di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, kapan Ramadan tiba, jauhkan dari kami ya Allah ketidaksempurnaan di dalam puasa ya Allah. Gunjing orang, ngomong kotor, jelek prasangka dan segala-galanya kemaksiatan, jauhkan dari kami khususnya di bulan Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami ya Allah, masa depan kami ya Allah, cucu-cucu kami ya Allah, masa depan kami ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh-solehah ya Allah, cucu-cucu yang soleh-solehah, ahli surgamu ya Allah, ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tentu kami sadar dan faham ya Allah, sepanjang usia kami, sepanjang umur kami, pada waktunya tetap kami akan wafat, pada waktunya tetap kami akan meninggal. Maka kami mohon ya Allah, jika nyampe detik-detik tersebut Engkau akan mewafatkan kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami semuanya nanti ya Allah dalam keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.
Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah, syukur, terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa selalu tindakan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.